Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Maudy Farinjani, mahasiswa Indonesia Banking School, jurusan Manajemen Angkatan 2018. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil laporan visitasi Bank Indonesia. Saya mengambil judul Pengaruh Fintech dalam Pemasaran Digital terhadap UMKM. Pertama, saya akan menjelaskan sistematika laporan. Di bab 1 terdapat pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat landasan teori, lalu ada tujuan dilaksanakannya praktik kerja, dan yang ketiga ada sistematika pengerjaan laporan. Di bab 2 itu terdapat landasan teori. Landasan teori ini meliputi tinjauan umum mengenai perkembangan kelembagaan bank sentral, definisi dan fungsi bank sentral, tujuan dan tugas bank sentral, serta tata kelola bank sentral. Bab 3, gambaran umum tempat praktek kerja. Nah, di dalam sini itu mengenai sejarah perkembangan Bank Indonesia, lalu ada visi dan misi Bank Indonesia, struktur organisasi Bank Indonesia, nilai-nilai strategis Bank Indonesia, tujuan dan tugas Bank Indonesia, serta status dan kedudukan Bank Indonesia. Bab 11 itu ada pembahasan. Nah, di dalam pembahasan ini terdapat resume dan hasil analisis materi apa yang diambil oleh para mahasiswa. Dan terakhir di bab 5 itu terdapat kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang praktek kerja. Praktek kerja yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia Banking School berlangsung selama 2 minggu, yaitu mulai dari tanggal 25 Januari 2021 hingga 5 Februari 2021. Sekarang praktek kerjanya karena ada pandemi dilakukan di rumah atau jarak jauh via Zoom meeting atau Zoom webinar. Sedangkan sebenarnya praktek kerja ini seharusnya dilakukan dengan memencar mahasiswa ke KPWDN yang berada di Indonesia. Nah, praktek kerja Bank Indonesia ini merupakan fasilitas dari Indonesia Banking School yang wajib diikuti oleh mahasiswa semester 6. Dalam praktek kerja ini, mahasiswa diberi kesempatan untuk terjun langsung di dalam dunia kerja perbankan nasional. Praktek kerja merupakan nilai plus untuk mahasiswa karena di dalam praktek kerja ini mendapatkan ilmu-ilmu yang belum tentu didapatkan di dalam kelas. Nah, selain mahasiswa semester 6 yang ikut praktek kerja kali ini, mahasiswa di pada semester sebelumnya pun yang belum pernah pada tingkat semester di atas semester 6 pun, maksud saya, yang belum pernah mengikuti praktek kerja di Bank Indonesia juga turut disertakan. Tentunya dengan cara-cara tertentu. Lalu ada tujuan praktek kerja. Tujuan dari praktek kerja Bank Indonesia bagi mahasiswa Indonesia Banking School ialah pertama, menambah wawasan tentang kebank sentralan dan ekonomi di Indonesia, kedua, meningkatkan serta menanamkan kedisiplinan, ketiga, membangun kepercayaan diri, keempat, mengembangkan etika yang lebih baik dengan melatih sikap mental, dan yang kelima, menambah pengalaman kerja pada mahasiswa. Bab 2, landasan teori. Nah, di bab 2 ini, pertama saya akan menjelaskan tentang perkembangan kelembagaan bank sentral. Bank sentral yang ada pada saat ini, dulunya tuh merupakan bank komersial yang diberikan hak khusus oleh pemerintah berupa mandat untuk menerbitkan dan menyadarkan uang, serta bertindak sebagai banknya pemerintah. Bank komersial yang diberikan hak khusus tersebut berkembang menjadi bank sirkulasi.
Seiring dengan adanya tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mulailah muncul permasalahan kurs dan kestabilan nilai mata uang yang mempengaruhi perkembangan tugas bank sentral untuk menjaga kestabilan mata uang. Awalnya, kestabilan mata uang hanya dari sisi internalnya saja, yaitu dengan kestabilan harga atau inflasi. Tetapi pada masa itu, pada sisi internalnya pun berkembang, yaitu mata uang diukur dari nilai kurs mata uang yang dikeluarkan dibandingkan dengan mata uang lainnya. Pada masa emas klasik, tujuan bank sentral adalah memelihara tingkat convertibility dari logam mulia yang digunakan sebagai standar. Nah, pada masa flat money, tujuannya pun menjadi berubah menjadi bank sentral mempunyai tujuan memelihara kestabilan harga yang berupa sasaran akhir dari kebijakan moneter. Pada abad 20 dan awal abad 21, bank sentral mengalami perkembangan berupa pandangan bahwa kestabilan moneter dirasa penting untuk menjaga kestabilan finansial dan sebaliknya. Perdagangan antara negara pun semakin berkembang. Oleh karena itu, bank sentral diberikan mandat untuk menjaga kestabilan nilai mata uang yang beredar, atau bisa disebut sebagai tugas di bidang moneter. Bank sentral juga mempunyai peran sebagai the lender of the last resort, yang berarti memberikan injeksi pinjaman kepada bank komersial yang memerlukan dana atau pinjaman untuk menyelesaikan permasalahan pada likuidasinya. Definisi dan fungsi bank sentral. Menurut Bank of International Settlement, bank sentral adalah bank di negara manapun yang telah dipercayai tugasnya untuk mengatur volume mata uang dan kredit di negara itu. Dalam pengertian secara umumnya, bank sentral adalah sebuah lembaga yang mempunyai peran penting dalam bidang perekonomian suatu negara, terutama dalam bidang moneter, keuangan, dan perbankan. Sedangkan pengertian bank sentral secara khusus adalah suatu lembaga yang dimana mempunyai tugas sebagai pelaksana kebijakan publik melalui sektor perbankan untuk mempengaruhi variabel ekonomi. Maksud saya seperti itu. Fungsi dari bank sentral terbagi menjadi dua sisi, yaitu fungsi tradisional dan fungsi perkembangan. Pada fungsi tradisional meliputi pertama sebagai bank penerbit, kedua sebagai bankir, agen, dan penasehat pemerintah, ketiga sebagai kustodian cadangan kas bank umum, ketiga sebagai kustodian mata uang internasional, kelima sebagai bank of ready discount, keenam sebagai the last atau lender of the last resort, maksud saya, ketujuh clearing sentral, penyelesaian dan transaksi bank, transfer bank. Kedelapan, pengendali kredit. Nah, pada fungsi perkembangannya, bank sentral meliputi pertama mengembangkan lembaga keuangan khusus, kedua mempengaruhi pasar uang dan pasar modal, ketiga mengumpulkan data statistik. Tujuan dan tugas bank sentral. Tujuan bank sentral yang berkaitan dengan pemerintah. 1. Mengatur kas pemerintah. 2. Melakukan peredaran uang sebagai alat pembayaran yang sah. Ketiga, sebagai pemberi kredit untuk pemerintah. Keempat, memiliki hak atau wewenang yang independen dalam mencetak uang. Tujuan bank sentral yang berkaitan dengan masyarakat. 1. Penentu suku bunga. 2. Berperan sebagai banker. 3. Memberi dukungan dan dorongan untuk masyarakat agar dapat menjalankan usaha yang produktif. Dan keempat, melakukan pembinaan kepada semua bank. Tujuan dan tugas bank sentral.
Masih lanjutannya, tugas Bank Sentral. Tujuan utama tugas Bank Sentral menurut Mike Henry Bananian tahun 2005 yaitu pengendalian kebijakan moneter, pengelolaan nilai tukar dan cadangan devisa, agen fiskal sebagai lender of the last resort, mengawasi dan mengatur perbankan, mengelola sistem pembayaran, mengelola dan memelihara mata uang. Tata kelola Bank Sentral. Di setiap negara mempunyai tata kelola yang berbeda-beda. Nah, Bank Indonesia ini telah mensusun kerangka kerja tata kelola. Yang pertama itu ada prinsip tata kelola atau governance principle Bank Indonesia. Kedua adalah komitmen tata kelola atau governance commitment Bank Indonesia. Ketiga ada struktur tata kelola atau governance structure Bank Indonesia. Yang keempat adalah proses tata kelola atau governance process Bank Indonesia. Kelima ada hasil tata kelola atau governance outcome Bank Indonesia. Bab 3, gambaran tempat praktek kerja. Nah, ini ada sejarah Bank Indonesia. Jadi, bank yang pertama ada di Indonesia itu namanya Bank Covered and Bank Funding. Tepatnya dia berdiri pada tahun 1746. Nah, bank ini berkembang atau disempurnakan menjadi The Bank Covered and Bank Funding pada tahun 1752. Tetapi bank tersebut ditutup karena krisis keuangan di tahun 1818. Nah, didirikanlah The Javase Bank yang merupakan cikal bakal dari Bank Indonesia dan sirkulasi pertama di Asia. Tahun 1828, pemerintah memberikan hak khusus atau mandat kepada The Javase Bank agar bertindak sebagai bank sirkulasi yang mempunyai kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Agraria atau Agrarize Wet pada tahun 1870 yang isinya memperbolehkan pihak swasta menanamkan modalnya dalam sektor bisnis Hindia Belanda. Akibat eksploitasi ekonomi besar-besaran yang disebabkan oleh tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda. Pada abad ke-20 dalam dunia perbankan banyak bermunculan bank-bank perkreditan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat. Setelah dijajah Belanda, sekian lama, tahun 1942, Jepang datang untuk menjajah Indonesia. Nah, di masa itu, The Javase Bank dilikuidasi dan digantikan perannya oleh Nanpo Kaihatsu Ginko atau NKG. Tahun 1945, The Javase Bank didirikan kembali oleh Netherlands untuk mengacaukan perekonomian Indonesia. Nah, pemerintah Republik Indonesia pun membuat bank sentral sendiri yang dinamai Bank Negara Indonesia. Nah, Bank Negara Indonesia ini mulai mengeluarkan atau mencetak mata uangnya sendiri yang dinamai Uang Republik Indonesia atau ORI. Dalam KMB yang dilaksanakan pada tahun 1945, selain menetapkan RIS, tetapi juga menetapkan The Javase Bank sebagai bank sirkulasi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Walaupun Indonesia telah memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat, ya pada 1950, The Javase Bank tetap menjadi bank sirkulasi dengan kepemilikan saham oleh Belanda. Pada tahun 1951, pemerintah memutuskan untuk membuat sesuatu organisasi nasionalisasi yang dinamai DJB. Karena adanya desakan untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia.
Tanggal 1 Juni 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia yang menggantikan The Java Bank. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep ekonomi terpimpin di dalam bidang perbankan. Pada masa itu terdapat doktrin bank berjuang yang berupa penyatuan seluruh bank yang ada di negara menjadi satu bank yang dinamai Bank Negara Indonesia yang disahkan lewat Perpres nomor 17 tahun 1965. Dikeluarkanlah UU nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Indonesia oleh pemerintah Republik Indonesia dengan tujuan mengembalikan kembali tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia serta menghentikan Bank Indonesia sebagai BNI Unit 1. Kebijakan 27 Oktober 1988 yang biasanya lebih dikenal dengan Faktor 88 atau Faktor 27 merupakan paket kebijakan deregulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia pada saat itu sudah menjadi bank sentralnya Indonesia. Visi dan misi Bank Indonesia. Visi Bank Indonesia yaitu menjadikan bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Misi Bank Indonesia. Pertama, ada mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Kedua, turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan strategi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan. Di dalamnya terdapat 6 unsur. Pertama, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategi lain. Kedua, turut mendorong stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui energi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain. Ketiga, turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembayaran ekonomi nasional. Keempat, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah. Kelima, mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola, dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif. Ini adalah struktur organisasi Bank Indonesia. Di dalamnya terdapat pangkat tertinggi yaitu komite. Di dalamnya ada gubernur, lalu ada deputi gubernur senior, dan 4-7 deputi gubernur. Kemudian ada staf gubernur yang menaungi gubernur. Lalu ada divisi moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, pendukung kebijakan, lalu pendukung organisasi, dan jaringan kantor. Nilai-nilai strategis Bank Indonesia. Dewan Gubernur serta pegawai Bank Indonesia wajib mematuhi nilai-nilai strategis Bank Indonesia yang digunakan untuk berperilaku. Di antaranya ialah pertama, kejujuran dan integritas atau trust and integrity. Kedua, profesionalisme atau professionalism. Ketiga, keunggulan atau excellence. Keempat, mengutamakan kepentingan umum atau public interest. Kelima, koordinasi dan kerjasama tim atau coordination and teamwork.
yang berlandasan keluhuran nilai-nilai agama atau religi. Tujuan dan tugas Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia adalah sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah memiliki dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang asing. Tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia mempunyai 3 pilar yang mendorong pencapaian tujuan tersebut. 3 pilar tersebut ada bidang tugasnya yang perlu merupakan bidang tugasnya yang perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai serta efektif dan efisien. Berikut adalah tugas Bank Indonesia. Pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ketiga, stabilitas sistem keuangan. Status dan kedudukan Bank Indonesia. Sebagai lembaga negara yang independen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 yang memberikan status dan kedudukan sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, terbebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lainnya, terkecuali hak-hak secara tegas diatur dalam undang-undang. Sebagai badan hukum, Bank Indonesia mempunyai kedudukan sebagai badan hukum publik dan badan hukum perdata yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Selengkapnya ada di laporan saya. Lalu bab 4, pembahasan. Hasil resum materi yang diambil. Saya mengambil materi onboarding UMKM dalam rangka memperluas akses pasar dengan pemasaran digital. Bank Indonesia membuat arsitektur pengembangan untuk UMKM. Arsitektur pengembangan ini mempunyai tujuan untuk mendorong UMKM yang berdaya saing untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang mempunyai target usaha meliputi kelompok subsistence, kelompok mikro, kelompok kecil, dan kelompok menengah, mempunyai 3 pilar kebijakan yaitu nasional, pusat, dan daerah. Peran penting UMKM dapat dilihat dari beberapa skala, seperti jumlah unit usaha sebesar 99,99%, lalu penyerapan tenaga kerja sebesar 97%, dan kontribusi PDB atau konstan sebesar 57,2%. Kalau dilihat dari persentasenya, bahwa kita dapat mengetahui bahwa UMKM itu sangat penting untuk perkembangan perekonomian Indonesia. COVID-19 mempunyai dampak perlambatan ekonomi, tetapi di tengah pandemi ini, tren ekonomi digital meningkat dan diproyeksikan akan tetap tumbuh. Hal ini didukung pula oleh faktor demografi dan tingkat penetrasi penggunaan internet di Indonesia. Tantangan untuk memperluas tren digital ekonomi ini terdiri dari pola usaha dan pola pikir tradisional, keterbatasan pengetahuan dan akses teknologi, kendala akses pembiayaan, serta kendala akses pembiayaan. Nah, selain ada tantangan, pasti juga ada peluangnya. Nah, peluangnya ini adalah dukungan kuat dari platform digital, perubahan perilaku konsumen semakin digital, ketersediaan sistem pembayaran digital yang handal. Dukungan dari pemerintah terhadap UMKM yaitu pemerintah mempunyai program yang mempunyai tujuan untuk membantu UMKM pada masa pandemi ini. Program tersebut yaitu #Bangga Buatan Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia diminta untuk bangga dengan buatan Indonesia dengan cara lebih mengkonsumsi produk-produk yang dibuat oleh pengrajin yang berada di Indonesia atau UMKM yang ada di Indonesia.
UMKM yang mampu bertahan di tengah pandemi ini itu ada dalam kategori fashion, kuliner, jasa, dan B2B. Hasil survei nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS terhadap pelaku usaha menunjukkan bahwa UMK maupun UMB mengalami penurunan pendapatan serta pengurangan pegawai yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 ini. Di Jawa Timur sendiri, 58,2% usaha UMK dan UMB masih beroperasi seperti biasa walau jumlah COVID-19 semakin meningkat. Program onboarding UMKM bertujuan sebagai upaya peningkatan kapasitas dan mendorong pemulihan UMKM di masa new normal. KPW Bank Indonesia Jawa Timur selain memberikan program onboarding UMKM, tetapi juga melakukan 2 program lainnya, yaitu program UMKM Go Viral atau Virtual Learning dan Business Coaching yang bertujuan untuk capacity building UMKM, mulai dari bersifat basic skill hingga persiapan menghadapi kondisi new normal. Analisis mengenai digitalisasi ekonomi dan UMKM. Menurut Don Tapscott, ekonomi digital mempunyai 12 atribut. Pertama ada knowledge. Pada ekonomi digital ini, power of the knowledge mempunyai arti sebagai inovasi-inovasi yang unggul melalui kesempatan untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif. Lalu kedua ada digitalization. Dalam penggunaan transaksi yang berbasis teknologi digital dan informasi digital, para konsumen perusahaan jasa atau digital enterprises menggunakan digital device untuk melakukan transaksinya. Ya, kalau misalnya tidak ada digital device, tentunya tidak dapat melakukan transaksi digital ini. Ketiga, virtualization. Pada perekonomian digital ini, dimungkinkan bahwa kita melihat barang bukan secara fisik, melainkan secara virtual. Seperti contohnya kita ingin belanja di salah satu e-commerce yang kita pilih, pastinya kita tidak dapat melihat langsung barang tersebut. Kita hanya bisa melihat pada layar handphone atau smartphone kita aja. Nah, yang keempat ada molecularization. Pada ekonomi digital ini, heavy organization berubah menjadi light organization yang fleksibel. Inform organization atau organisasi multidivisional berubah menjadi e-form organization atau ekosistem form organization yang mudah beradaptasi dengan lingkungan. Kelima ada internetworking. Untuk membangun jaringan ekonominya pada era digital ekonomi ini, pastinya harus menggunakan internet. Kalau misalnya tidak ada jaringan internet, pasti tidak bisa melakukan digital ekonomi pada ekonomi digital ini. Lalu ada disintermediation. Tidak diperlukannya lagi perantara, melainkan transaksi dilakukan secara langsung atau peer-to-peer. Yang ketujuh ada convergence. Konvergensi, komputasi, komunikasi, dan konten bersama-sama membentuk multimedia yang interaktif menjadi platform yang penting. Lalu ada convergence. Nah, konvergasi, maksud saya ke-8 ada innovation. Nah, kreativitas dan imajinasi seseorang merupakan hal yang terpenting dalam membangun
ekonomi yang unggul. Maksudnya kalau misalnya kita nggak punya inovasi, bagaimana kita akan maju? Nah, inovasi ini juga tidak hanya berlaku pada digitalisasi ekonomi saja, tapi pada ekonomi yang era-era sebelumnya juga berlaku. Lalu ada prosumption. Nah, prosumption ini yang membedakan ekonomi lama dengan ekonomi digital bisa dilihat dari aspek kuncinya. Aspek kunci yang lama itu adalah mass production, sedangkan aspek kunci yang baru yaitu mass customization. Lalu ada intermediary. Proses belanja dari mulai memesan, memproduksi, serta mengirimkannya jauh lebih dipermudah pada era digitalisasi ini karena semakin berkembangnya teknologi. Lalu ada globalization. Peter Drucker berpendapat bahwa knowledge no boundaries, bahwa tidak ada batasan untuk transaksi global. Kayak misalnya kita bertransaksi di Shopee bisa melakukan transaksi kepada toko yang berada di Korea, Malaysia, atau negara-negara lain yang bekerja sama dengan Shopee. Lalu yang terakhir ada discordance. Pasti ada batasan antara individu yang menguasai teknologi atau bisa berteknologi dan individu yang tidak bisa menggunakan teknologi. Nah, di masa digitalisasi ekonomi ini tentunya kalau misalnya perusahaan kita atau UMKM kita ingin maju harus bisa menggunakan teknologinya. Selanjutnya, tren digitalisasi ekonomi. Dalam buku yang berjudul The Digital Economy, Promises and Peril in the Age of Network Intelligence milik Don Tapscott tahun 1995, terdapat pengertian ekonomi digital yang merupakan kegiatan ekonomi yang didasarkan dengan penggunaan teknologi digital internet. Nah, ekonomi digital ini mempunyai sebutan-sebutan lainnya, yaitu internet ekonomi, web ekonomi, digital based ekonomi, new economy knowledge, atau new economy. Teknologi digital merupakan poin yang penting bagi kegiatan manusia sehari-hari, termasuk dalam perekonomian. Banyaknya jumlah seseorang yang menggantikan handphone lamanya dengan smartphone menunjukkan bahwa digitalisasi ini semakin berkembang. Di Indonesia sendiri, angka pengguna handphone sekitar 355,5 juta, dengan pengguna internet sebesar 150 juta, dan yang aktif di sosial media sebesar 150 juta. Kolaborasi teknologi digital dengan lembaga keuangan dapat meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia. Hal ini sedang terjadi saat ini. Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah masuk kepada berbagai sektor. Nah, termasuk sektor keuangan. Metode pembayaran melalui digital yang sekarang sedang berkembang di Indonesia memudahkan pengguna untuk bertransaksi. Nah, sebab dari itu, masyarakat Indonesia semakin konsumtif karena transaksi non-tunai memudahkan akses
untuk bertransaksi, untuk membeli barang atau menjual barang. Perkembangan digital mendukung pencapaian sasaran master plan di sektor jasa keuangan Indonesia, yaitu pertama, kontributif. Nah, maksudnya itu memaksimalkan peran OJK dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, yang kedua itu stabil. Maksudnya menjaga kestabilan sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Lalu ada inklusif, membuka akses keuangan sehingga meningkatkan kesejahteraan pada pada kalangan masyarakat akan tercapai. Usaha UMKM dapat diperluas melalui pemasaran digital yang sudah tersedia. Interaksi antara pembeli dan penjual menjadi sangat mudah sehingga pelaku usaha dapat menjangkau para konsumen yang ada di Indonesia. Interaksi antara pembeli dan penjual menjadi sangat mudah sehingga pelaku usaha dapat menjangkau para konsumen yang ada di Indonesia. Dengan penggunaan media e-commerce ini, penjual pasarnya akan lebih luas dan konsumen sendiri pun akan lebih mudah untuk berbelanja. Karena dimanapun dan kapanpun, kalau misalnya ingin mencari barang, tinggal keluarkan smartphone, lalu bisa langsung dicari barang apa yang kita perlukan pada e-commerce yang kita pilih. Nah, di Indonesia, e-commerce yang bisa dilihat inilah e-commerce yang ada di Indonesia, ada Shopee, Tokopedia, JD.id, dan lain sebagainya. Fintech menjadi salah satu alat yang menyediakan dan melayani kebutuhan banyak orang. Industri fintech mempunyai presentasi yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi dalam pandemi seperti ini, penggunaan fintech semakin meningkat. Biasanya penggunaan fintech ini dilakukan oleh UMKM untuk meminjam pinjaman dana. Karena sekarang ada seperti Kredivo untuk meminjam uang yang lebih mudah daripada meminjam uang di bank. Bisa kita lihat sendiri transaksi fintech Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2001 sangat berkembang pesat. Oke, selanjutnya. Ini adalah tabel pertumbuhan kredit UMKM. Dari data ini dapat dilihat pertumbuhan kredit UMKM terbilang sangat baik, meski sebagian besar masih bertumpuk di Jawa. Pada 2009, 4 provinsi di Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, membukukan kredit usaha kecilnya senilai 595 triliun rupiah atau 54% dari total kredit perbankan ke UMKM. Lalu bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penjelasan di atas, menunjukkan bahwa tren digital ekonomi di Indonesia sangat berpengaruh terhadap pelaku UMKM. Dibuktikan dengan data pertumbuhan kredit UMKM yang terus meningkat setiap tahunnya, meskipun masih bertumpuk pada Pulau Jawa. Peran digitalisasi ekonomi terhadap UMKM dapat disimpulkan bertumbuh dengan baik. Penyebab hal ini adalah banyaknya masyarakat Indonesia yang melek teknologi dan penetrasi penggunaan internet yang meresap sampai ke lapisan bawah masyarakat. Saran berdasarkan hasil penulisan ini adalah
Pelaku UMKM harus lebih memanfaatkan lagi teknologi digital pada saat pandemi seperti ini agar tetap bisa bertahan dalam situasi sulit, menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional meskipun masuk ke dalam kategori usaha kecil, namun daya serap terhadap tenaga kerja sangat besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah mampu melahirkan solusi terhadap permasalahan ketenaga kerjaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.